Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita lanjutkan penjelasan dari poin yang kelima, yaitu bahwa di antara pokok-pokok akidah Islam kita meyakini bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sehingga siapapun yang memiliki keyakinan selain itu, maka dia telah terjatuh dalam kekufuran. Seperti orang-orang yang meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah salah satu dari Tuhan, atau yang dinamakan Trinitas, atau yang meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah. Maka semuanya adalah merupakan akidah dan keyakinan yang batil, dan itu merupakan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman secara tegas di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72 sampai 77. Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir. Nah, ini yang berbicara Allah. Ya, bukan saya. Saya menukil dari Al-Qur'an. Yang berbicara adalah siapa? Rabbul Izzah, Rabbus samawati wal ard, wa Rabbul insi wal jin, wa Rabbun nasi ajma'in. Penguasa dan pencipta langit dan bumi, pencipta manusia dan jin. Allah sendiri yang mengatakan, laqad kafaral ladzina qalu, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan apa? Innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam, anaknya Maryam. Dialah Tuhan, dialah sembahan. Maka siapa yang punya keyakinan seperti ini, dia telah kafir. Wa qala al-Masih ya bani Israil a'budu Allah rabbi wa rabbukum wa rabbakum. Padahal Al-Masih Nabi Isa alaihi salatu wassalam, beliau sendiri berkata, wahai bani Israel, sembahlah Allah, Rabb saya dan Rabb kalian. Innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allah alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Karena sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah akan haramkan surga untuknya, dan dia akan kembali ke neraka. Tempat tinggalnya adalah neraka, dan tidak ada seorang pun penolong untuk orang-orang yang zalim. Kemudian Allah berkata pada ayat setelahnya, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sesungguhnya telah kafir juga orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu salah satu dari tiga. Ini keyakinan apa? Trinitas. Nah, maka kafir. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Atau entah apalagi istilah mereka. Nah, saya tak tahu. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala berikutnya, wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal tidak ada satu sembahan yang benar kecuali hanya satu. Wa illam yantahu amma yaqulun. Kalau mereka tidak mau berhenti dari perkataan mereka, apa itu perkataan mereka? Perkataan kufur tadi. Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam, atau Allah itu salah satu dari Tuhan. Kalau mereka tidak berhenti dari ucapan mereka, la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim, maka sungguh orang-orang kafir di antara mereka akan disengat oleh azab yang sangat pedih, menyakitkan. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Tidakkah mereka mau bertobat kepada Allah dan meminta ampun kepadanya? Karena Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqatun kana yakulani ta'am. Maka Allah jelaskan secara tegas, tidaklah Al-Masih
Maksudnya Isa ibnu Maryam itu melainkan seorang rasul. Bukan Tuhan. Bukan sembah dengan Allah. Tetapi beliau utus Allah. Ya, qad khalat min qablihi rusul, yang mana sebelum beliau juga telah lewat rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah. Artinya beliau adalah seorang manusia biasa tetapi punya keistimewaan, yaitu seorang utusan Allah Subhanahu wa taala dan hamba Allah yang taat kepadanya, sebagaimana sebelum beliau juga ada para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ummuhu siddiqah, dan ibu beliau adalah siddiqah, yang betul-betul sangat-sangat jujur dan selalu percaya terhadap segala berita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, kana ya'kulani ta'am. Beliau Al-Masih dan juga ibu beliau Maryam, dua-duanya ya'kulani ta'am, makan apa? Makan makanan. Sama seperti manusia keumumannya, bukan Tuhan. Semuanya makan. Nah, maka Allah mengatakan, "Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat, tsumma anzur anna yufakun." Maka perhatikanlah bagaimana kami sudah menjelaskan ayat-ayat kami secara gamblang, tetapi perhatikan pula bagaimana bisa mereka tetap tersesat. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wa la naf'a wallahu huwas samiul alim. Katakanlah, apakah kalian masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak memiliki manfaat maupun bisa mencegah madarat sedikit pun, sedangkan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsira wa dhallu 'anil sabil. Katakanlah wahai ahlul kitab, janganlah kalian berbuat ghulu, yaitu apa? Berlebih-lebihan di dalam agama, kalian. Ini salah satu sebab kesyirikan, itu adalah berbuat apa? Mengangkat seseorang, mengangkat makhluk di atas derajat yang seharusnya. Mengangkat seorang makhluk kepada kedudukan seorang Khalik, sang pencipta. Itulah berbuat berlebih-lebihan. Itu salah satu sebab daripada kesyirikan. Terlalu mengagungkan sosok tertentu, terlalu hormat kepada sosok tertentu. Nah, hati-hati. Kita bersikap proporsional, tepat, terarah dan terukur. Manusia, Rasul. Nah, sehingga kalau dia manusia tidak boleh yu'bad, disembah, dan dia seorang Rasul tidak boleh yukadzab, didustakan, harus dipercayai, imani dan diikuti. Nah, kemudian kata berikutnya, wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti ahwa'a qaumin, hawa nafsu sebuah kaum yang telah sesat sebelumnya, wa adallu katsira, dan menyesatkan banyak orang, wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Dalam hadis Ubadah ibn Samit dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, juga datang dalam riwayat Imam Al-Bukhari, man qala, barang siapa yang mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullahi wa ibnu na'am amatihi, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, wa anna al-jannata haqqun, wa anna an-nara haqqun, adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati thamaniyati sya. Kan? Ya. Ini sebuah amalan, ya, yang sangat utama, perlu kita amalkan, kita praktekkan secara langsung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini kalimat pertama. Apa? Bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan dan Tuhan yang benar dan patut untuk disembah kecuali hanya
Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Disambung, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Disambung lagi, wa anna Isa abdullah, dan sesungguhnya Isa adalah hamba Allah, wa benuhi, dan anak dari Allah, maksudnya anak dari Maryam. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu, dan Isa adalah kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam, dan Isa adalah ruh dari Allah Subhanahu wa taala, ruh yang diciptakan oleh Allah dan dihembuskan oleh malaikat Jibril ke dalam rahimnya siapa? Maryam alaihi salatu wassalam. Nah, jadi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, anna Isa abdullahi wa ibnu amatihi wa kalimatuhu ila Maryama wa ruhun minhu. Wa annal jannata haqqun, dan sesungguhnya surga itu benar, ada, sudah diciptakan oleh Allah. Wa anna dan sesungguhnya neraka juga benar, ada, sudah diciptakan oleh Allah. Ada khalahullahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati sya'. Maka apa ganjarannya, pahalanya? Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dari 8 pintu sesuai dengan pilihannya. Allahu Akbar. Ini akidah seorang muslim. Karena ini isinya semuanya akidah. Tauhid. Hafalkan ya dan amalkan. Banyak ucapkan supaya kita bisa masuk surga ya dengan istimewa dari pintu manapun yang kita pilih. Nah. Ya, kemudian wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min walam yuzkar aw yadhkur min ayyi abwabil jannati tsamaniyati sya'. Dalam riwayat yang lain tidak ada riwayat akan dimasukkan oleh Allah ke surga dari 8 pintu yang dia kehendaki. Nah, ya, tetapi lafadznya lain, Allah akan memasukkan dia ke surga sesuai dengan ya tingkatan amalan ibadah dia, amal perbuatan dia. Nah, jadi ini semuanya akidah tentang Nabi Isa wassalam, bahwasanya beliau adalah hamba Allah, beliau Rasulullah, beliau anaknya Maryam, adalah ruh yang diciptakan oleh Allah dan ditiupkan kepada ibunya Maryam alaihi salatu wassalam, dan beliau juga merupakan kalimat Allah. Maksudnya apa? Ketika Allah menciptakan Nabi Isa sebagaimana dalam surat Ali Imran tadi, kun, dengan kalimat apa? Kun. Karena Allah kalau ingin menciptakan dan menghendaki apapun, cukup Allah berfirman apa? Kun, jadilah, fayakun, maka pasti akan terjadi. Itulah tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian berikutnya, bahwa di antara akidah, pokok akidah dalam Islam adalah bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam telah diangkat oleh Allah ke langit. Ya, jadi beliau tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi diangkat oleh Allah ke langit. Bagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-155 sampai 162. Allah mengatakan, fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim biayatillahi wa qatlihimul anbiya bighairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba'a Allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Maka dengan sebab mereka membatalkan perjanjian mereka dan dengan sebab mereka mengkufuri ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, dan mereka juga mengucapkan hati-hati kami sudah tertutup
hati-hati kami terbungkus. Maka dengan sebab itu semua Allah akhirnya betul-betul mengunci hati-hati mereka dengan kekufuran mereka. Fala yu'minuna illa qalila, maka tidak ada dari mereka yang beriman kecuali hanya sedikit. Berapa kejahatan tadi? Membatalkan perjanjian, ayat-ayat Allah, membunuh para nabi, kemudian mengatakan hati kami sudah tertutup. Akhirnya Allah hukum, Allah cap dan Allah kunci hati mereka sehingga mereka tidak beriman kecuali sedikit dari mereka. Wa bi kufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan 'azima, demikian pula karena kekufuran mereka dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan tuduhan yang besar. Tuduhan yang ya, karena mereka menuduh Maryam sebagai berzina. Nah, wa qaulihim inna qatalna al-masih Isa bin Maryam. Kemudian mereka juga mengatakan karena dengan sebab kedustaan mereka, dengan mereka mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh al-masih Isa ibnu Maryam. Itulah orang-orang Yahudi mengaku telah membunuh siapa? Nabi Isa. Rasulullah, utusan Allah. Padahal kata Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Padahal mereka tidaklah membunuh Isa, tidak pula mereka menyalib Isa, akan tetapi Allah mendatangkan seseorang yang serupa dan mirip dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa innal ladzina ikhtalafu fi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhanni wa ma qataluhu yaqina. Kemudian Allah melanjutkan berikutnya, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang Nabi Isa, benar tidak ini Nabi Isa ini dibunuh atau Nabi Isa ternyata ya diselamatkan oleh Allah. Mereka itu semuanya fi syakkim minhu ragu. Mereka sendiri orang-orang Yahudi yang mengaku membunuh Nabi Isa alaihi salatu wassalam, mereka tidak yakin bahwasanya yang mereka bunuh adalah Isa alaihi salatu wassalam. Ma lahum bihi min ilmin, mereka tidak memiliki ilmu yang pasti tentang itu. Illa ittiba'adh, kecuali hanya mengikuti persangkaan-persangkaan. Wa ma qataluhu yaqina, dan tidaklah mereka yakin telah membunuh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Barrafa'ahu Allahu ilaihi. Akan tetapi yang benar justru Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Isa ya, kepada sisinya, ke langit, ke atas. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Perhatikan. Dan sungguh akan datang dari sebagian ahlul kitab yang akan beriman kepada Nabi Isa qabla mautihi. Ya, sebelum Nabi Isa meninggal, yaitu ketika nanti Nabi Isa itu turun ya ke dunia ini, maka ada sebagian ahlul kitab yang beriman kepada Nabi Isa, otomatis beriman dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi, sebelum Nabi Isa meninggal. Kemudian kata Allah berikutnya, wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan pada hari kiamat nanti mereka ini ahlul kitab ini akan menjadi saksi pada hari kiamat. Bahwasanya Nabi Isa betul-betul seorang rasul dan masih hidup, dan beliau turun ke dunia ini dan mengikuti syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa bi dhulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim 'an sabilillahi katsira. Maka karena sebab kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, kami haramkan kepada mereka thayyibatin, makanan-makanan yang baik dan enak, yang dulu dihalalkan untuk mereka, tetapi karena mereka yang berbuat zalim, berbuat kurang ajar, berbuatnya sendiri, tidak mau beriman, bahkan membunuh para nabi, Allah hukum mereka dengan Allah haramkan kepada mereka makanan-makanan yang baik yang dulu dihalalkan. Wa bisaddihim an sabilillahi katsira, dan hal itu dikarenakan mereka juga menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
Wa akhdhihimur riba. Kemudian juga sebab yang lain karena mereka melakukan praktek-praktek riba. Wa qad nuhu anhu, padahal mereka telah dilarang oleh Allah. Ya, jadi orang yang suka melakukan praktek riba itu adalah mewarisi kebiasaan siapa? Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Seorang muslim punya kemuliaan dan wibawa, tidak mau melakukan praktek-praktek riba. Karena praktek riba itu adalah merupakan dosa besar. Bahkan kata Nabi SAW lebih besar dosanya daripada seseorang yang berzina dengan ibunya. Na'udzubillah min dzalik. Dan orang yang melakukan praktek riba berarti dia telah menentang berperang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Orang-orang yang melakukan praktek riba kemudian tidak mau bertobat dan meninggalkan riba tersebut, fa'danu, maka umumkanlah biharbin, dengan peperangan melawan Allah dan Rasulnya. Kalau kamu berperang ya bersama siapa? Kerbau saja belum tentu kamu menang. Bagaimana kiranya kamu mau berperang melawan siapa? Allah dan Rasulnya. Bertobatlah kepada Allah, wahai kaum muslimin yang masih suka untuk melakukan praktek riba, karena itu dosa yang besar dan akan menghilangkan berkah dalam hartamu, bahkan dalam hidupmu, bahkan dalam makananmu, dalam keluargamu, dalam anak-anakmu, dan dalam segala aspek kehidupanmu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa akhdhihimur riba, dan dikarenakan karena mereka orang-orang Yahudi suka untuk melakukan praktek riba, wa qad nuhu anhu, padahal mereka telah dilarang dari riba tersebut, wa aklihim amwalan nasi bil batil, dan dikarenakan mereka suka untuk memakan harta manusia tanpa alasan yang benar, bahkan mereka suka memakan harta manusia dengan kebatilan. Wa a'tadna lil kafirin minhum 'adzaban alima, maka kami sediakan untuk orang-orang kafir dari kalangan mereka azab yang sangat pedih. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum, akan tetapi Allah masih menyebutkan bahwa di antara orang-orang Yahudi masih ada sekelompok kecil yang mereka itu orang-orang yang saleh. Siapa mereka? Allah sebutkan sifat-sifatnya, ar-rasikhuna fil ilmi, yaitu orang-orang yang kokoh di dalam ilmu. Artinya apa? Kalau kita mau selamat, ini sebuah pelajaran penting bagi kita. Kalau kita mau selamat dari kesesatan, dari ketergelinciran, dari kemaksiatan, maka kita harus menjadi orang yang kokoh di dalam ilmu agama ini. Sehingga kalau kita ingin kokoh dalam ilmu, ya kita harus belajar, mempelajari akidah yang benar, mempelajari sholat Nabi yang benar, mempelajari puasa yang benar, mempelajari jalan-jalan kesesatan, mempelajari jalan-jalan hidayah, mempelajari tingkah laku yang benar. Nah, Allah mengatakan akan tetapi orang-orang yang kokoh di dalam ilmu dari kalangan mereka, dari kalangan orang-orang Yahudi wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman dari kalangan mereka, yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, maka mereka semua beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu dan yang diturunkan oleh Allah sebelum kamu. Wal muqiminas shalah, demikian pula orang-orang yang menegakkan salat dari kalangan mereka. Wal mu'tunaz zakah, dan membayar zakatnya. Wal mu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Ulaika sanu'tihim ajran 'azima, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan kami berikan untuk mereka pahala yang agung. Ikhwatil ahibba rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang ketujuh, di antara akidah ataupun pokok akidah Islam, ya, yang tadi sudah saya singgung, bahwa
barang siapa dari kalangan orang-orang Yahudi maupun Nasrani maupun yang lainnya yang tidak mau masuk ke dalam Islam, ya, tidak mau menerima ajaran Islam, maka dia adalah orang yang kafir dan dia adalah musuh Allah dan musuh Rasul-Rasulnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Nah, secara tegas tidaklah orang-orang kafir, ya, dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik munfakkina, nah, yaitu terlepas, maksudnya mereka akan melepaskan kekufuran mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai, ya, al-bayyinah, sebuah tanda yang mereka diancam oleh Allah dengannya, yaitu datang. Artinya mereka tidak akan mau melepas kekufuran mereka. Jadi di sini Allah secara tegas menyatakan bahwa ahlul kitab dan musyrikin adalah apa? Kafaru, orang-orang yang kafir. Nah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, ya, maka mereka itu fi nari jahannam, tempatnya ada di neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka mendapat julukan dari Allah secara langsung, yaitu apa? Syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Masih mending itu hewan-hewan daripada mereka. Ini Allah yang menyatakan secara tegas. Nah, jadi tadi, ya, kita harus yakin bahwasanya, ya, ahlul kitab yang hidup di zaman sekarang ini adalah bukan seorang percaya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la yanhamu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam min diyarikum an tarruhum wa him. Pernah melarang kalian wahai kaum muslimin, ya, untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada siapa? Kepada orang-orang kafir yang tidak membunuh atau menyerang kalian, ya, dan tidak mengeluarkan kalian serta mengusir kalian tempat tinggal dan negara kalian. Berbuat baiklah kepada mereka, berbuat adillah kepada mereka. Bahkan Allah wa ta'ala secara tegas melarang kita untuk berbuat zalim ataupun berbuat tidak adil kepada mereka, musuh-musuh kita. Wala man kana qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebencian kalian kepada sebuah kaum, musuh kalian itu menyeret kalian untuk berbuat tidak adil, tidak boleh, kata Allah. Nah, bahkan kepada musuh adil. Ya, jadi dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 Allah tegaskan, Allah tidak pernah melarang kalian untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada orang-orang kafir selama mereka tidak membunuh, membasmi, memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Adapun mereka-mereka yang sudah basah dengan darah-darah kaum muslimin, ya,
dan bahkan menghancurkan negara, negeri, tempat tinggal kaum muslimin, mengusir mereka dan mensamaratakan, bahkan naudzubillah orang-orang tua, kakek, nenek, anak kecil, para wanita semuanya dibunuh oleh mereka. Jangan harap kita akan berbuat baik kepada Islam. Punya izzah, kemuliaan. Nah, ya. Maka di sini Allah sebutkan kalau kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, ya, yang majmuk, ya, paham itu majmuk, yang beragam. Itu adalah bahasa serapan. Aslinya ada bahasa Arabnya apa? Majmu'un, kumpulan. Nah, jadi itu bahasa Arab. Ya. Maka kita juga harus ilmiah di dalam bersikap. Bahkan kita diajari oleh Allah untuk berbuat baik kepada mereka. Orang-orang kafir yang tidak memusuhi, memerangi, menyerang, menindas, ataupun mengusir kita. Dan dia adalah ya orang-orang yang tunduk di bawah pemerintahan Islam. Nah, ya. Maka di antara perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan, kalau kita punya hubungan kerja dengan mereka, kita harus amanah. Nah, misalnya mereka adalah atasan kita atau bos kita, tidak masalah, boleh bermuamalah. Kita justru harus sportif, amanah dalam bekerja. Waktu masuknya, waktu pulangnya, pekerjaan apa yang diamanahkan ke kita, kita harus kerjakan dengan ya baik dan dikerjakan dengan profesional. Nah, ya, sehingga supaya apa? Supaya justru kita ini membawa apa? Nama baik Islam. Ini loh kaum muslimin yang profesional dan sportif. Kalau kerja juga amanah. Dengan demikian mereka akan bisa jadi tertarik dengan Islam. Nah, ya, juga berusaha untuk menyempurnakan pekerjaan dengan baik, tidak mengabaikannya, tidak pulang sebelum waktunya, meminta lebih dari hanya seperti itu Islam. Nah, Allah Subhanahu Sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis Abi Hurairah, "Na'am adbil amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak." Tunaikanlah amanah ya kepada orang yang memberi amanah kepadamu dan janganlah mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Kalau ada orang yang mengkhianatimu, dibalas dengan amanah. Karena dia dapat dosa, kita dapat pahala. Kan begitu? Nah, kemudian di antara contoh yang lain berbuat baik kepada mereka, ya, menyambut mereka dengan ucapan-ucapan yang baik, ya, yang bisa kita sampaikan kepada mereka, seperti as-sabah wal masa, menanyakan kabarnya, selamat pagi, karena kalau salam kita dilarang, tidak boleh mengucapkan apa? Salam kepada mereka. Nah, selamat pagi, gimana kabarnya? Nah, labas, tidak masalah seperti ini. Jadi sangatlah dusta kalau Islam itu kaku dan kasar. Dilarang untuk mengucapkan ucapan yang baik kepada mereka. Abadan, itu adalah kedustaan. Sama sekali tidak. Tapi beda kalau kita mengucapkan selamat hari Natal. Ini beda lagi urusannya. Ini masalah akidah. Ketika engkau mengucapkan selamat hari Natal, berarti engkau mengucapkan selamat Tuhan telah lahir, ataupun Tuhan telah punya anak. Begitukah akidahmu? Relakah kamu mengeluarkan sebuah ucapan, memberikan selamat kepada orang kafir, dengan ucapan kekufuran selamat ya, Allah sudah punya anak, kan begitu. Perhatikan ini wahai saudaraku kaum muslimin, tidaklah Islam ini melarang kamu untuk berbuat baik dan mengucapkan ucapan yang baik kepada orang-orang non-muslim. Ini saya contohkan. Nah, selamat pagi, selamat sore, selamat datang, ahlan wa sahlan, tidak masalah. Nah, ya,
tanya tentang kabarnya, kabar anak-anaknya, mendoakan supaya selamat sampai tujuan, tetap sehat, tidak masalah. Nah, ya, maka jangan pernah seseorang menyangka, ya, bahwasanya ketika Islam ini melarang kaum muslimin untuk mengucapkan selamat Natalkah atau selamat tahun barukah, berarti kita juga melarang kaum muslimin atau Islam juga melarang kaum muslimin untuk berucap dengan ucapan yang baik kepada mereka. Kita tidak mengucapkan selamat Natal karena itu bertentangan dengan akidah kita yang bahkan bisa menjerumuskan kita kepada kekufuran. Tadi saya sebutkan, selamat ya Allah sudah punya anak. Kan begitu hakikatnya ucapan selamat Natal. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah minadh dhalal wal hawa. Nah, ya. Kemudian perkara-perkara yang lain, masalah salam misalnya. Nah, ya, kita tidak boleh juga untuk mengucapkan salam kepada mereka karena apa? Karena as-salam adalah ismun min asma'illah. Nama dari nama-nama Allah. Oleh karenanya ada ya orang yang memberi nama anaknya Abdus Salam, ya, hambanya As-Salam, yaitu hambanya Allah. Maka apakah kamu rela untuk menyebutkan nama Allah yang suci dan tinggi, yang mulia, kamu berikan kepada mereka musuh-musuh Allah yang setiap hari menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, tidak begitu caranya berbuat baik. Ada aturannya. Nah, kemudian contoh yang lain, nah, disebutkan oleh Al-Hafidh An-Nawawi, kita baca. Nah, dalam Al-Majmu' An-Nawawi mengatakan an yaqul, contohnya memberikan ucapan yang baik. Hadakallah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Au an'amallahu sabahak, semoga Allah memberikan nikmat kepadamu di pagi hari ini. Hadza la ba'sa bihi, ini tidak masalah. In ihtaja ila tahiyyatihi lidaf'i syarrihi aw nahwihi. Kalau dia memang butuh untuk menyambutnya, menghiburnya dengan tujuan misalnya mencegah dia berbuat buruk ataupun yang lain supaya hubungannya baik, tidak masalah. Fayaqul, dia mengatakan sabbahakallahu bil khair, semoga pada pagi hari ini Allah melimpahkan kebaikan kepadamu. Au bis sa'adah, atau melimpahkan kebahagiaan, kegembiraan kepadamu. Au bil afiyah, ataupun dengan supaya Allah melimpahkan kesehatan kepadamu. Au bil masarrah, ataupun melimpahkan kesenangan kepadamu. Naam. Wala ba'sa an yaqula lil kafir ibtida'an kaifa haluka, kaifa asbahta, kaifa amsayta wa nahwu dzalika idza da'atil hajatu ila dzalik. Kata An-Nawawi rahimahullah, tidak mengapa pula engkau memulai mengucapkan kepada orang kafir, kaifa haluk, gimana kabar Anda? Kaifa asbahta, bagaimana kondisimu, keadaanmu di pagi hari ini? Bagaimana keadaanmu di sore hari ini? Ataupun yang serupa, jika memang dibutuhkan. Sarraha bidzalika jam'un min ahli ilmi minhum Abul Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, telah menyebutkan secara tegas dalam masalah ini, ya, banyak dari kalangan ahlu ilmi, para ulama, di antaranya siapa? Syekhul Islam Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga mengatakan, ba'dul ulama yaqul innaka idza qulta sabahal khair aw marhaban bi fulan fa hadza laysa bisalam. Nah, li'anna ar-rasul alaihi salatu wassalam qala la tabda'uhum bisalam wassalamu du'a bi khilafi marhaban bi fulan ahlan bi fulan fa hadza tahiyyah walakinnahu laysa salama. Kata Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, dia mengatakan, sebagian ulama menyebutkan bahwa jika engkau mengatakan kepada orang kafir sabahal khair, semoga pada pagi hari ini ya kamu baik-baik saja,
Au marhaban bi fulan, selamat datang wahai fulan, namanya siapa misalnya, temanku. Fahadza laysa bisalam, ini bukan apa? Salam, artinya tidak apa-apa. Karena Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian memulai untuk mengucapkan salam kepada mereka. Nah, maka ucapan-ucapan tadi tidak masuk dalam larangan tersebut. Yang dilarang ya salam, assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah ataupun salamun alaikum, ini yang dilarang. Karena itu adalah doa keselamatan dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan mendoakan keselamatan di akhirat sedangkan dia sendiri dalam keadaan kafir? Nah, kemudian di antara contoh-contoh perbuatan baik. Nah, boleh juga untuk musyarakatuhum fil afrah wa azana dunyawiyah. Boleh untuk ikut bergabung ataupun berpartisipasi dengan mereka dalam acara-acara duniawi. Contohnya pernikahan. Boleh kita kondangan, tetapi selama di dalam pernikahan tersebut tidak ada maksiat, ya. Atau kita datang, ya, bukan di saat waktu pestanya, nah, sekedar mengucapkan selamat, ya. Nah, selamat menempuh hidup lama. Maksudnya kan akan lama itu umur pernikahan. Nah, bukan yang baru. Nah, ya boleh. Wa ahzanihim ataupun dalam kegiatan-kegiatan kesedihan mereka. Maksudnya misalnya mereka ditimpa oleh musibah, ibunya meninggal, suaminya meninggal. Kita sebagai tetangga atau sebagai teman tidak masalah melayat. Nah, ya, adapun afrahuhumud diniyah al-mutamatsilatu fi a'yadihim fatatajannabuha. Adapun acara-acara perayaan-perayaan agama mereka, ataupun perayaan hari raya mereka, maka kamu wajib untuk menjauhi mereka, apalagi bergabung dan berpartisipasi dalam acara tersebut. Adapun yang lain selain hal itu, kita sambung, maksudnya ya kita hibur dengan kita menelpon, kemudian kita mengunjungi, kita memberikan ucapan selamat. Misalnya dia punya proyek, kemudian berhasil proyeknya, selamat. Selamat ya, sukses. Tidak masalah. Ya, ataupun ketika dia pulang dari safar, misalnya alhamdulillah, selamat sudah sampai rumah dengan selamat. Ya, jadi inilah ya Islam sangatlah indah. Sehingga kita diajarkan untuk berbuat baik pula kepada mereka, tetapi sesuai dengan batas dan aturan yang ada. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ataupun dengan seorang Yahudi. Lihat ini. Anna ghulaman minal yahud kana yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ada salah seorang pemuda dari kalangan orang Yahudi yang memang sering melayani, menjadi pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahkan pembantunya Rasulullah itu adalah orang Yahudi. Jadi sangatlah dusta kalau mereka mengatakan bahwa kita tidak boleh bergaul dengan orang Yahudi. Hubungan terdekat seseorang setelah dengan keluarganya adalah dengan pembantunya yang sehari-hari bersamanya di rumahnya, yang berkhidmat melayani dia. Nah, ini Nabi SAW pembantunya orang Yahudi. Pak Maridho. Kemudian suatu hari pembantu beliau sallallahu alaihi wasallam ini sakit. Perhatikan akhlaknya Rasulullah, fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduh.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencarinya, kemudian akhirnya beliau mendatangi seorang pemuda Yahudi tersebut dan menjenguknya. Nah, menjenguk pembantunya, ya, yang sedang sakit padahal dia orang Yahudi. Kalau akhlaknya orang sekarang, ada pembantunya yang sakit, dia marah-marah. Kenapa kau tidak masuk? Kemana kau kemarin? Tidak ada izin kau. Potong gaji dan lain sebagainya. Padahal Muslim dia. Nah, ini akhlaknya Rasulullah SAW. Nah, dicari oleh Nabi, didatangi dan dijenguk. Nah, faqa'ada 'inda ra'sihi. Perhatikan, Rasulullah kemudian setelah itu duduk di samping kepala pembantu tersebut. Nah, dihibur oleh Nabi. Kemudian didakwai, faqala, maka Nabi bersabda untuknya, aslim. Nah, masuklah Islam. Fanadhara ila abihi wa huwa 'inda ra'sihi. Kemudian pemuda Yahudi tersebut, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut tengok-tengok melihat kepada bapaknya yang juga ada di kepalanya di sisi yang lain. Di sini ada Nabi, di sini ada bapaknya. Nah, maka setelah itu faqala lahu, bapaknya mengatakan, "Ati' Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Taatilah, ikutilah Abul Qasim, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka menyaksikan langsung akhlaknya Rasulullah, maka dengan senang hati. Nah, bahkan bapaknya pun menyuruh dia untuk masuk Islam. Nah, fa aslama, maka akhirnya pembantu Nabi tersebut masuk Islam. Fakharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menjenguknya dan mengajaknya untuk masuk Islam dan dia pun menerima Islam tersebut dan memeluk Islam, Nabi keluar sambil senang dan mengatakan, alhamdulillah alladzi anqadahu minan nar. Segala puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Ini adalah prestasi yang terbaik seorang tuan kepada pembantunya. Nah, dia selamatkan pembantunya dari neraka. Maka jadilah Anda seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka. Di antara juga perbuatan baik yang bisa kita lakukan, nah, yaitu menjauhi akhlak-akhlak yang buruk. Apalagi mengganggu mereka, menyakiti mereka. Ya, di mana seringkali terjadi di banyak perkumpulan ataupun komunitas ataupun tempat kerja dan perusahaan ataupun pabrik, ya, teman-teman, karyawan, staf, ada yang muslim, ada yang non muslim, saling menyakiti dan mengganggu. Tidak boleh seperti itu, saling menjatuhkan. Nah, ya, tidak boleh seperti itu. Kita harus berbuat baik kepada teman-teman kita walaupun dia non muslim. Nah, ya, juga diantaranya, ya, kita memberikan akhlak yang baik kepada mereka, kemudian dengan cara memberikan mereka sebuah kedudukan ataupun posisi yang sesuai. Misalnya dalam pekerjaan, ya, ada satu misalnya kursi yang kosong. Katakanlah supervisor. Ini calonnya ini ada 3. Nah, yang satu muslim, yang 2 ataupun yang 2 muslim, yang 1 non muslim. Berlombalah mereka dalam hal kerja, kan? Ternyata masya Allah si kafir ini, maksudnya karyawan yang non muslim ini, pekerjaannya memang betul-betul diselesaikan dengan baik, dengan sportif, dengan disiplin, dengan profesional. Sedangkan qadarullah yang 2 lagi yang muslim ternyata tidak mampu, baik dengan karena keterbatasan kemampuannya memang, atau memang yang dia punya sifat-sifat yang kurang baik.
Nah, maka di sini ya kita harus adil, sportif. Diberikan kedudukan, kesempatan, posisi yang sesuai. Nah, ya demikian. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan di dalam surat menyuratnya beliau ketika dulu sering menyurati raja-raja di berbagai daerah Persia, Romawi, di di Afrika. Nah, beliau menyebut sesuai dengan apa? Jabatan dan pangkatnya. Seperti Hirakal dinamakan oleh Nabi Azimir Rum. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dinamakan ila Hirakla Azimir Rum. Surat kepada yang terhormat atau yang dihormati siapa? Hirakal Azimir Rum, penguasa negeri Romawi. Begitu Nabi SAW. Bukan terus menyepelekan ataupun merendahkan mereka. Dalam hal-hal dunia, labas, tidak masalah. Tapi jangan terus mengatakan kekasih Allah saudaraku atau kekasihku saudaraku. Siapa saudaraku? Sejak kapan? Apa yang mengikat kamu dengan dia? Persaudaraan macam apa? Ini jangan kebolak-balik. Ya, ikhwah. Nah, jangan dibolak-balik. Nah, ya. Kemudian di antara perbuatan yang adalah at-tahadi bainal muslimi wal kafir, saling memberi hadiah, bertukar hadiah. Nah, ini juga boleh. Tetapi ingat, ya, jangan di saat-saat perayaan hari besar mereka ataupun hari-hari keagamaan mereka. Karena ini lain lagi pembahasannya, betul-betul yang murni saling menghadiahi. Misalnya ada teman, ada tetangga, berikan bakso, dia berikan mie ayam, berikan lagi komplit, dia wajan, labas. Nah, tidak masalah. Nah, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak menolak ketika diberi hadiah ya oleh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, raja-raja dari kalangan orang Arab, padahal mereka adalah orang-orang musyrik, raja-raja dari kalangan Ajam, luar Arab. Nah, ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan hadiah kepada mereka, dan Nabi pernah memakaikan pakaiannya Nabi kepada Abdullah ibn Ubay ibn Salul, seorang Yahudi. Ketika mati, maka Nabi mengkafaninya dengan pakaian beliau. Nah, ya, kenapa? Karena dulu Abdullah bin Ubay bin Salul ini punya jasa yang besar. Ya, yaitu apa? Dia pernah mengkafani paman beliau Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ketika beliau gugur di peperangan Badar. Ya, dalam keadaan beliau ditawan dan pakaian, maka Abdullah bin Ubay bin Salul menutupi dan memakaikan kepada untuk Abbas ibnu Abdul Muttalib, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi menunjukkan akhlak yang mulia, ihsan, bukankah balasan kebaikan melainkan kebaikan juga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang berikan pakaian, nah, pakaian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memberikan hadiah kepada saudara beliau yang masih musyrik di Makkah dengan pakaian kebesaran yang dihadiahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Umar mendapatkan hadiah dari Nabi. Bayangkan, pakaian kebesaran, hullah, ya, atau pakaian yang berasal dari Yaman, pakaian yang sangat bagus. Dan beliau rela untuk menghadiahkan hadiah tersebut, padahal dari Rasulullah. Untuk siapa? Saudara beliau di Makkah yang masih musyrik. Nah, ya, jadi ini diantara akhlak-akhlak Islam. Demikian pula akhlak yang lain, kita adalah memaafkan kesalahan mereka jika mereka
melakukan salah atau berbuat buruk, ya, selama dalam perbuatan buruk itu tidak mengandung penghinaan terhadap Islam. Jadi kalau dia sudah mulai menghinakan Islam, beda lagi. Nah, ilmunya beda lagi dan sikap kita juga berbeda. Nah, ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dulu beliau bersabar untuk menghadapi gangguan dan ya serangan orang-orang musyrik, dilempari batu. Nah, ya, dicaci maki. Beliau tidak marah, bersabar. Ketika beliau dakwah di Taif, mendapatkan perlakuan buruk. Nah, dengan gangguan yang menyakiti beliau, sampai akhirnya datang malaikat Jibril meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, kalau engkau mau untuk aku perintahkan malaikat pembawa dan penjaga gunung untuk timpakan kepada mereka, maka aku akan perintahkan." Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Jangan, karena aku berharap Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari punggung-punggung mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, apa Ustaz, waktu zuhur 12.21. Alhamdulillah. Masih berapa menit? 6 menit. Ya? Jamnya telat. Punyana 12.15. Ya. Habis waktunya atau masih bisa lanjut sebentar? Bisa ya? Nah, ini satu faedah terakhir. Dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, ya, disebutkan at-tariqatul muthla fi muamalatil muslimina lid-dhimmi, di antara cara yang terbaik, metode yang dalam bermuamalahnya seorang muslim kepada non-muslim yang dhimmi, yang tunduk di bawah pemerintahan Islam. Yang pertama, al-wafa'u lahu bidimmatihi, menunaikannya ataupun menepati janjinya. Kalau dia punya hutang ya dibayar. Kalau dia punya janji lil ayati wal ahaditsil lati amarat bil wafa'i bil ahdi, bagaimana datang dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi yang memerintahkan kita semua untuk memenuhi janji ataupun menunaikan hak-hak. Nah, jadi itu umum, mau kepada muslim maupun kepada zalim, kepada non muslim, kita harus apa? Menunaikan janji dan menunaikan haknya. Nah, wa birrihi aw wa birruhu wa muamalatuhu bil adli, berbuat baik kepadanya dan juga berlaku adil kepada mereka. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Nah, sudah kita sebutkan tadi surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. Nah, walinul qawli ma'ahu, melembutkan ucapan kepada mereka. Jangan kasar, jangan kaku. Nah, ucapkanlah ya ucapan yang baik, ucapan yang jujur, ucapan yang benar. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Rasul, agar supaya hamba-hambaku itu mengucapkan ucapan yang baik. Nah, ya. Kemudian wal ihsan ilaihi umuman, dan juga berbuat baik secara umum. Apa saja perbuatan baik lakukan. Nah, illa fima mana'a minhu syar'u, kecuali dalam hal-hal perbuatan-perbuatan yang syariat kita, syariat Islam melarangnya. Nah, ya, kabadaihi bisalami, seperti apa? Memulai ucapan salam kepada mereka. Wa tazwijihil muslimata, menikahkan dia kepada wanita
muslim dengan wanita muslim, tidak boleh, haram dan nikahnya tidak sah. Nah, wa tawrithuhu minal muslim, memberikan warisan kepada dia dari seorang muslim, misalnya bapaknya muslim, anaknya non muslim, tidak boleh. Ya, memberikan warisan kepada mereka karena di antara mani'ul irth, penghalang waris mewarisi adalah ada apa? Ikhtilaf, perbedaan agama. La yarithul la yarithul kafirul muslim. Seorang kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh mewarisi seorang muslim. Nah, jadi hukumnya ada masing-masing. Yang kita tidak boleh ya jangan lakukan. Wa nahwu dzalika mimma waradan nassu biman'ihi, dan perbuatan-perbuatan yang lain yang memang telah datang dalilnya untuk melarangnya. Nah, jadi ini ya contoh beberapa bentuk ya perbuatan baik yang bisa kita lakukan yang ya tergabung dalam poin yang ke-9, yaitu apa? Bahwa di antara nilai-nilai Islam itu memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk berbuat baik, berbuat adil kepada mereka, tetapi secara sportif sesuai dengan tempat masing-masing. Nah, jadi sangatlah dusta kalau ada yang mengatakan Islam itu melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka. Dan ada yang dilarang yang sifatnya itu maksiat, ada pula yang dilarang yang sifatnya itu bahkan bisa mengancam akidah kita, maka kita harus waspada, kita harus teliti, kita harus jeli, kita harus tahu ilmunya supaya kita bisa bersikap dengan tepat ya, dengan profesional dan proporsional. Sehingga ini yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menghindarkan kita dari segala ucapan dan perbuatan yang akan menjatuhkan kita ke dalam kesesatan ataupun kekufuran, dan kita juga mendoakan mereka semua untuk kaum muslimin dan untuk seluruh manusia supaya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah kepada mereka semua sehingga mereka bisa memeluk agama yang mulia ini dan menjadi saudara kita dan akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah wa akhiru da'wana alhamdulillahi sallallahu wasallam wa baraka Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.